Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 7 yang beranggotakan 1. Diar Baharani, 2. Faris Taufikul Hafiz, dan 3. Salma Pasasari yang akan mempresentasikan bab mengenai teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Teori belajar kognitif. Pengertian teori kognitif dalam istilah pendidik. Kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Johnny Dewey, mengatakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Teori kognitif dalam pembelajaran. Terdapat banyak pandangan tentang belajar, sehingga muncul berbagai teori belajar. Teori belajar hadir dan muncul pada dasarnya disebabkan oleh para ahli psikologi, tetapi mereka belum puas dengan penjelasan teori-teori yang terdahulu tentang belajar. Menurut teori behavior, segala kejadian di lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan akan memberi pengalaman tertentu dalam dirinya. Oleh karena itu, belajar menurut teori behavior adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi individu dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari conditioning melalui atau stimulus response. Teori konstruktivisme. Yang pertama, pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Suatu hal yang perlu diingat, tidak mungkin untuk menciptakan sebuah pembelajaran konstruktivis yang bersifat generik, berlaku untuk semua situasi. Menurut sifatnya, konstruktivisme merupakan landasan berpikir, pendekatan kontekstual, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Bakti Gunawan menyatakan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, yang merupakan suatu proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran yang melibatkan pembelajaran dengan menggunakan temuan-temuan masyarakat. Perkembangan kognitif sosial merupakan hal penting untuk diperhatikan, karena merupakan kawasan yang membutuhkan pemrosesan yang sangat serius dalam bentuk karakter, dalam rangka meningkatkan potensi ingatan dan penalaran yang lebih baik. Yang kedua, proses belajar konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik berupa constructing and restructuring of knowledge and skills within the individual in a complex network of increasing conceptual consistency. Artinya, dan merestrukturisasi pengetahuan dan keterampilan individu dalam lingkungan sosial dalam upaya peningkatan konseptual dan secara konsisten. Penerapan teori belajar konstruktivisme sering digunakan pada mode pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving seperti pembelajaran menemukan discovery learning dan pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Pengetahuan seseorang merupakan konstruksi bentukan dari dirinya. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Peranan dosen.
Dosen atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh mahasiswa berjalan lancar. Pendidik tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu mahasiswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Peranan mahasiswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan individu yang belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dosen memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun, yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar mahasiswa itu sendiri. Penerapan pendekatan konstruktivisme. Penerapan pendekatan konstruktivisme di dalam kelas adalah sebagai berikut. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.